Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat datang di persekutuan doa Rabu Gereja Kristus Bojong Indah. Kiranya semua kita dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita. Kita patut bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh diberikan satu kali lagi kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, minta pimpinan Dia untuk dapat tenang masuk di dalam persekutuan pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini, di tempat kami masing-masing, kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai persekutuan doa pada malam hari ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri maupun sesama kami yang kami doakan. Dan juga tidak lupa kami doakan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacitalah karena kalau pada hingga hari ini kita boleh hidup sebagaimana kita ada, itu adalah anugerah dari Tuhan. Hari demi hari kita lalui bersama Tuhan, walaupun kita tahu kondisi sekarang ini tidak mengenakan. Namun percayalah, Tuhan selalu ada menolong dan menyertai kita. Oleh sebab itu kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan sukacita kita nyanyikan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Di antaranya kita pertama akan mendoakan keluarga, anak-anak Tuhan di kesehatannya, di pergumulannya, baik di dalam ekonomi maupun persoalan-persoalan lainnya yang ada di keluarga selama pandemi COVID-19. Terutama bagi keluarga di mana anak, suami, istri, ataupun sanak saudara mereka yang menjadi
petugas penanganan COVID-19. Kiranya kita boleh berdoa untuk mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita katakan, Tuhan, terima kasih kalau sampai pada hari ini Engkau masih menjaga keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih kalau sampai pada hari ini juga Engkau boleh memberikan berkat yang begitu luar biasa bagi keluarga kami. Namun ada halnya ya Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini datang, Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi keluarga kami, sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diajar untuk bersabar ya Tuhan di dalam pandemi COVID-19 ini, sehingga anak-anak Tuhan di dalam pergumulannya masih boleh bersandar kepadamu. Di dalam kondisi apapun ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka. Terutama kami teringat banyak orang-orang di luar sana yang mungkin keluarganya menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang yang setiap harinya mengalami pergumulan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendoakan kembali untuk new normal, di mana new normal ini kita ketahui sudah mulai berjalan di minggu-minggu terakhir ini. Kiranya kita semua yang akan menghadapi new normal, baik di sekolah, di kantor, maupun gereja yang sedang mempersiapkannya, kiranya Tuhan yang boleh ikut campur tangan di dalam setiap keputusan dan setiap keadaan yang kita ambil untuk melaksanakan new normal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami nyatakan sekali lagi ya Tuhan pergumulan kami terhadap keadaan new normal yang semakin hari terkadang mengkhawatirkan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menahan diri kami dan juga boleh mengetahui bahwa keadaan COVID-19 ini belum 100% pulih. Namun kiranya Tuhan, keadaan new normal ini tidak menjadikan kami untuk boleh sebebas-bebasnya melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Namun dengan pertolongan-Mu kita boleh mawas diri untuk boleh dapat melaksanakan kegiatan sekolah kami, kegiatan berbisnis kami, kegiatan kantor kami, dan juga kegiatan bergereja kami. Berkati persiapannya ya Tuhan, berkati juga orang-orang yang terlibat di dalam segala aspek dan pelaksanaan new normal ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah doa pada malam hari ini dengan satu keyakinan, yaitu ketika seringkali kita tidak mengerti di dalam keadaan kehidupan kita tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam segala himpitan dan juga cobaan yang ada sampai pada hari ini, kita seringkali bingung dan hanya khawatir harus berbuat apa. Namun percayalah, Tuhan ajak kita untuk datang di altarnya, membawa setiap pergumulan apapun itu Bapak Ibu. Biarlah Dia yang ikut campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita nyatakan bahwa dengan sujud di altarnya, kita datang, kita bawa pergumulan kita di dalam setiap doa dan ucapan syukur. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan kembali berdoa untuk bangsa, negara, dan juga pemerintah kita di dalam mengambil keputusan untuk menangani COVID-19 ini. Mari kita tundukkan kepala dan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik. Tuhan, semakin hari rasanya semakin gelap di depan sana untuk menanggapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, terutama untuk pemimpin bangsa kami, juga kebijakan di negara-negara lain dan juga negara kami. Kiranya semua itu boleh saling bersinergi untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk bersabar namun juga taat di dalam menaati setiap apa yang telah menjadi keputusan dan juga himbauan pemerintah di dalam menangani COVID-19. Kiranya Engkau juga campur tangan ya Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan dan juga kebijakan di dalam menangani COVID-19. Tuhan yang kiranya berkati sehingga semuanya ini pada waktu yang indah boleh teratasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini yang menyatakan bahwa bila kita sedang berbeban berat, maka sujudlah di altarnya dan kita berdoa untuk menyatakan setiap isi hati dan pergumulan kita kepada Tuhan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan doa kita dengan mendoakan keluarga-keluarga, khususnya pasangan-pasangan di GKBI yang merindukan anak, dan juga jemaat lansia yang kiranya boleh bersukacita di dalam masa-masa pandemi seperti ini, dan juga di dalam umur yang masih Tuhan berikan kepada mereka.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang Engkau bentuk sebagai satu keluarga ya Tuhan. Namun di dalam pergumulan mereka terselip satu doa yang merindukan buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Engkau yang boleh tolong, juga Engkau boleh berkati mereka sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka pada waktunya Engkau akan kabulkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami sekalian yang di dalam usia lanjutnya mereka seringkali merasa bosan, merasa tidak ada sukacita damai sejahtera ketika mereka mungkin merasa sepi, merasa tidak lagi aktif seperti dulu mereka muda. Namun biarlah Tuhan yang boleh memberikan sukacita damai sejahtera itu di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini. Tuhan, kiranya segala pergumulan bentuk pertolongan daripadamu ya Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Evangelis Michael Devson. Kiranya sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita boleh datang untuk menyanyikan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat Dialah saja dan mengerti Dia saja. Kehidupan kita sebagai umat Kristiani kiranya boleh selalu disegarkan dan diingatkan untuk betapa indahnya hidup berdampingan dengannya. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan tahu hidup kami, dan Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi. Namun Engkau mengajak kami, menuntun kami untuk bertemu dengan Tuhan. Biarlah kami juga dapat bertemu dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami malam hari ini. Sehingga apa yang kami dapatkan, kami setujui, dan kami boleh imani dan kami boleh jalani dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
Biarlah Tuhan memimpin kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga malam ini kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 10, ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Saya akan baca untuk kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah akulah gembala yang baik. Sejak saya masih kecil sampai dengan hari ini, saya sering sekali dan saya pikir juga tidak asing bagi Bapak Ibu untuk melihat lukisan Tuhan Yesus yang menggendong gembala, satu tangannya pegang tongkat, satu tangannya itu gendong domba, kayak gitu. Kayaknya itu lukisan yang tidak asing. Bahkan juga ada yang gambarnya itu lukisannya Tuhan Yesus itu sedang duduk, kemudian memangku domba yang tangannya atau kakinya itu patah begitu kan ya. Atau seringkali juga kita sering lihat lukisan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sedang menggembalakan domba-domba. Ini tentu tidak asing bagi kita, sangat familiar. Sampai hari ini lukisan-lukisan tersebut itu tidak pernah usang dan tidak pernah sangat memiliki arti yang begitu dalam. Bahkan sampai hari ini ketika saya melihat gambar itu, yang ada di benak saya adalah satu kalimat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun gambar-gambar itu, lukisan itu terlalu indah ketika kita merenungkannya dan juga memberikan kita atau menenangkan hati kita ketika kita melihat gambar tersebut, karena memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Yohanes pasal 10, ini waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu bukan di tengah-tengah situasi yang menyenangkan dan situasi yang baik. Justru ketika Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik, itu di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang gelap. Mengapa Bapak Ibu? Karena konteksnya pada masa itu adalah sebelum Tuhan Yesus mengungkapkan kalimat ini, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengkritik keadaan orang-orang Yahudi pada masa itu, kritik terhadap para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu yang ternyata dalam cara mereka memperlakukan umat Tuhan, cara mereka memperlakukan orang Israel itu begitu buruk gitu ya. Yang mereka pikirkan hanyalah kepentingan diri mereka sendiri, yang mereka pikirkan hanyalah apa isi perut mereka sendiri. Sehingga dalam konteks ini Tuhan Yesus itu ketika dia mengatakan akulah gembala yang baik, dia sedang memberikan perbandingan antara bagaimanakah seharusnya seorang gembala itu, seperti apakah karakter seorang gembala itu yang ingin Yesus sampaikan, yang ingin Yesus tunjukkan. Dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus katakan bahwa
akulah gembala yang baik, dia ingin memberikan perbandingan antara dirinya sebagai gembala dengan para pemimpin agama pada masa itu. Yang dalam notabene mereka juga adalah termasuk gembala-gembala yang mengembalakan kawanan umat Tuhan pada masa itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sehingga dalam ayat ini kita akan menemukan sejumlah perbandingan yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, sebenarnya dalam terjemahan Lai ini kurang lengkap. Kalau dalam terjemahan aslinya itu ditulis begini, akulah gembala yang baik itu. Ada kata itu di situ. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus ingin memberikan penekanan bahwa satu-satunya yang disebut gembala yang baik itu hanya dirinya. Memang terkesan begitu cukup arogan kalau dalam tanda petik seperti ini. Tetapi memang faktanya, keadaannya memang begitu. Bahwa jika dibandingkan dengan sejumlah para pemimpin pada masa itu, dengan keadaan bangsa Israel pada masa itu, maka kita dapat bisa menilai bahwa satu-satunya gembala yang baik itu hanyalah Tuhan Yesus. Dan nah, ada beberapa perbandingan atau ciri-ciri yang Tuhan Yesus berikan itu untuk memberikan perbandingan antara dirinya dengan para pemimpin agama yang lain. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus katakan bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tindakan seorang gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang tidak biasa. Mengapa? Mana ada, dan memang dalam tradisi orang-orang Yahudi dalam dunia mengembalakan domba, tidak ada seorang gembala itu yang mau memberikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Misalkan pun kalau ada orang yang diberikan upah itu untuk menggembalakan domba, mereka pun tidak akan mau untuk memberikan atau mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Contohnya misalkan ada serigala yang datang ingin mencabik-cabik, ingin memakan habis, merobek habis domba-dombanya, maka biasanya gitu gembalanya tidak akan memberikan, atau dengan katanya berdiri di depan pasang badan supaya domba-dombanya nggak diterkam gitu kan ya. Tapi biasanya yang dilakukan adalah biasanya mereka pada akhirnya membiarkan, terus kemudian si orang yang gembala upahan ini dia akan membawa sisa-sisa tulang belulang itu dari domba yang diterkam itu untuk memberikan bukti bahwa ternyata dombanya ini sudah diterkam. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus katakan gembala yang baik itu memberikan nyawanya, ini bukan sesuatu tindakan yang biasa umum dilakukan oleh orang. Begitu ya. Ini sebuah tindakan yang di dalamnya itu kita bisa menemukan sebuah sense sukarela di dalam. Bahwa tidak mungkin ada orang yang mengorbankan dirinya itu bagi domba-dombanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus katakan bahwa gembala yang baik itu memberikan domba, kata bagi domba-dombanya, ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh gembala kepada dombanya itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagi kepentingan domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga apa yang bisa kita pelajari di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu kepada manusia itu bukan kasih yang biasa. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau saja ada orang yang baik kepada kita, terus kemudian kita disuruh mati buat orang tersebut, berkorban buat orang tersebut gitu kan ya, mungkin kita akan mikir beberapa kali gitu kan ya. Terus kemudian apalagi kalau orang yang jahat terhadap kita, orang yang bersikap buruk gitu ya, mencurangi kita gitu kan ya. Mana mungkin sih kita akan mau untuk berbuat baik kepada mereka? Itu sangat mustahil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang kepada kasih Tuhan Yesus, justru itulah yang dia lakukan. Kasih yang tidak biasa itu yang dia lakukan terhadap kita. Sebenarnya Paulus mengatakan bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima
belas kasihan Tuhan, tidak layak itu untuk menerima perhatian Tuhan, tetapi justru dia melakukannya bukan karena kita berbuat baik kepada dia, tapi sebaliknya. Jadi kasih yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sebuah kasih yang tidak biasa gitu kan ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," apa yang dia lakukan, memberikan dirinya, memberikan nyawanya itu bukan sebuah keterpaksaan, bukan karena ada upah yang diberikan sehingga dia memberikan dirinya, tapi sungguh-sungguh semata-mata merupakan sebuah tindakan yang sukarela gitu kan ya, dengan sebuah tindakan yang sukarela yang dia berikan, yang dia tunjukkan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertama kita perlu bersyukur karena kita punya Tuhan itu yang mengasihi kita itu tanpa syarat. Dia melihat kita, dia mengasihi kita apa adanya, gitu ya. Dia mengasihi kita bukan karena kita memberikan persembahan yang baik kepada dia. Dia mengasihi kita bukan karena kita telah melakukan sesuatu bagi dia, tapi justru sebaliknya. Pada dasarnya tidak seorang pun kita itu yang melakukan sesuatu pun yang berkenan di mata Tuhan. Tapi sebaliknya justru dalam keadaan seperti itu dia tetap menunjukkan kasihnya kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak sama dengan cara dunia ini mengasihi kita, gitu ya. Kalau setuju dengan saya, maka mungkin saya akan mempertimbangkan gitu kan ya, untuk bisa mengasihi dan sebagainya, bisa memberi, bisa menolong dan sebagainya, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya engkau bersikap buruk terhadapku, mungkin akan sangat sulit bagi saya juga untuk menolong, untuk memperhatikan, bahkan untuk bekerja sama mungkin dalam hal-hal yang lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang kedua, ciri seorang gembala yang baik itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang gembala itu pasti sangat mengenal domba-dombanya. Nah, memang ini kultur atau budaya Yahudi ini memang cukup unik dalam konteks mereka cara menggembalakan domba, begitu kan ya. Bapak Ibu bisa search aja di YouTube atau di mana gitu, biasa kita akan temukan cara seorang gembala itu memanggil domba-dombanya. Kalau orang yang dia nggak kenal, kita mau teriak sekeras apapun, mau pakai bahasa apapun, dia nggak akan peduli. Tetapi begitu kalau si gembalanya ini ada mengeluarkan bunyi yang khas, suara yang khas itu, dengan sesegera mungkin maka seluruh domba-domba itu akan datang. Nah, keunikannya juga adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang gembala itu mengenal domba-dombanya itu bicara soal dia tahu betul bahaya yang akan dihadapi oleh domba-dombanya. Itu sebabnya kalau kita sering lihat itu, kalau dalam lukisan-lukisan itu gambar Tuhan Yesus gembala itu seringkali pegang tongkat yang bengkok gitu ya. Nah, itu kan tujuannya itu adalah untuk menjaga dombanya, misalkan dia berjalan menuju bahaya. Si gembala tahu betul bahwa ada kapan saatnya si gembala ini memasuki masa-masa yang berbahaya dalam hidupnya dia. Si gembala ini begitu tahu karakter dari domba-domba yang sedang dia gembalakan. Si gembala ini juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan dari si domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya itu secara implisit itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu begitu tahu kebutuhan umatnya. Dia begitu tahu dia begitu tahu kesulitan, bahaya yang akan dihadapi oleh setiap umatnya. Dia tahu keadaan setiap anak-anaknya. Dia tahu keadaan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu tahu betul keadaan kita, Dia tahu kebutuhan kita,
Dia tahu kesulitan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan ketika kita berdosa, Dia justru tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Justru Dia datang sediakan dirinya supaya kita tahu bahwa Dia betul-betul peduli dengan keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Jadi yang pertama tadi, bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. Dia adalah Tuhan yang telah menunjukkan kasih yang tidak biasanya yang kita bisa terima. Inilah sebuah anugerah yang besar yang perlu kita syukuri. Yang kedua, apa kasih yang Dia berikan kepada kita itu menjadi nyata dan menjadi jelas dalam perhatiannya, dalam tandanya menjadi nyata dalam pengetahuannya terhadap siapa kita. Dia tahu betul karakter kita, Dia tahu betul kelemahan kita, Dia tahu betul segala yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas tiang kayu salib itu lebih daripada cukup untuk membuktikan bahwa betapa dalamnya kasihnya kepada kita. Kalau saja seandainya saja Dia harus datang ke dalam dunia ini untuk mati sekali lagi buat Anda dan saya, meskipun itu tidak mungkin. Tapi seandainya itu terjadi lagi, saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan keberatan untuk melakukannya bagi Anda dan saya. Karena betapa dalamnya kasihnya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia adalah gembala yang baik. Satu-satunya gembala yang baik yang mengasihi kita apa adanya, peduli dengan kita, tahu keadaan dan juga kesulitan dalam hidup kita. Sehingga malam hari ini, setiap doa-doa yang sudah kita naikkan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan dengar, Tuhan peduli, Tuhan tahu, dan Tuhan akan menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang mengasihi kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Seringkali kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Sehingga kami seringkali mencoba untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Namun Engkau juga tahu kelemahan kami, sehingga Engkau tidak pernah tinggal diam membiarkan kami hidup di dalam dosa. Engkau tidak pernah diam membiarkan kami juga bergumul di dalam setiap permasalahan dan juga kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau ada di sana bagi kami, menyediakan jalan keluar kepada kami, memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami. Biarlah setiap kami pada malam hari ini boleh belajar untuk memandang kepada Tuhan, melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Mike telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi begitu berartinya hidup kita di hadapan Tuhan. Demikian juga biarlah Tuhan boleh begitu berarti di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup kebaktian doa pada malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu
bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang dari dulu hingga hari ini tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami berdoa dan menyertakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, memasuki hari-hari yang tidak bisa kami prediksi, hari-hari yang semakin sulit ke depannya. Namun Tuhan, biarlah hari-hari yang semakin sulit di depan ini tidak membuat kami menjadi meragukan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tapi justru kami semakin meyakini bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan malam hari ini yang mengikuti persekutuan doa. Engkau mendengar setiap doa kami, mendengar setiap doa jemaat-Mu, Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu disilakan saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya telah mengikuti doa 10 malam pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah doa pukul 7 malam yang akan dibawakan oleh Evangelis Nessa Adriani dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.